Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang logaritma. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk bilangan berpangkat, bentuk akar, itu sudah pernah kalian pelajari di tingkat SMP. Untuk kali ini kalian mungkin baru mempelajarinya di tingkat SMK, yaitu tentang logaritma. Silahkan simak dengan baik, semoga kalian memahaminya. Nah, yang pertama, apa sih pengertian logaritma itu? Logaritma itu adalah suatu inverse. Inverse itu atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, materi logaritma ini tidak hanya digunakan di bidang studi matematika saja, tapi juga di bidang studi lain seperti menentukan order reaksi dalam pelajaran laju reaksi kimia, menentukan koefisien serap bunyi dalam pelajaran akustik, dan masih banyak lagi. Jadi kalian harus sungguh-sungguh mempelajari logaritma ini karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke. Nah, seperti apa sih bentuk umum logaritma itu? Nah, ini dia bentuk umumnya. Kemarin ini jika ada A pangkat N sama dengan X, ini adalah bentuk perpangkatan, maka A log X sama dengan N. Atau ini tuh dibacanya adalah logaritma X dengan bilangan pokok A sama dengan N. Gitu. A-nya ini adalah bilangan pokok atau basis, syaratnya A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X di sini adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau disebut juga numerus. Syaratnya X ini lebih dari 1. N itu adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Ini perpangkatan diubah menjadi logaritma menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, untuk contohnya, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi logaritma 9 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 2. Nah, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi logaritma 8 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 3. Oke. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi logaritma 125 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 3. Oke, jadi di sini adalah contoh bagaimana mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Lihat, bilangan pokok ini disimpannya di sini sebagai basis, itu bilangan pokok juga. Lalu perpangkatannya adalah hasilnya, dan hasil pangkatnya ini menjadi numerusnya. Bisa dipahami ya. Mungkin kalau di awal kalian agak kesulitan, nanti makin lama makin lancar karena banyaknya latihan gitu. Baiklah. Untuk contoh yang lain, tipe soal yang lain dari logaritma itu seperti ini. Tentukan nilai dari logaritma berikut. Nah, jadi ini soal itu yang ini. Nah, nanti logaritma 9 dengan bilangan pokok 3 itu bagaimana sih dapat menghasilkan angka 2? Nah, caranya seperti ini. 3 log 9 sama dengan 3 logaritma. Syaratnya yang ini, yang di sini numerusnya itu kalian harus ubah menjadi sama dengan bilangan pokoknya. Nah, 9 ini bisa diubah jadi 3 pangkat 2. Kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, berarti hasilnya itu sama dengan 2. Hasilnya adalah pangkatnya ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Kita lihat lagi. Kalau ini 2 logaritma 8, berarti 8 ini kita harus mengubahnya menjadi bilangan 2. 2 pangkat berapa sih 8 itu? 2 logaritma 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya sama dengan 3. Ini hasilnya ini. Oke. Bisa dipahami ya? Lagi, 5 logaritma 125 itu sama dengan, jadi si 125 ini kita ubah jadi 5 pangkat berapa? Jadi 5 logaritma 5 pangkat 3. Oke, ini ada di sini. Jadi ini hasilnya adalah 3. Untuk seperti ini, kalau tidak ada bilangan pokok atau basisnya, perhatikan,
itu bukan 1, tapi kalau di logaritma itu kalau tidak ada bilangan pokok atau basisnya, ini adalah 10. Nah, jadi situ sebenarnya ada angka 10. Logaritma 1000 itu berarti diubah menjadi 10 pangkat berapa 1000? 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3. Seperti itu. Untuk yang ini 6 logaritma 6 berarti 6 logaritma 6 pangkat berapa? 6 pangkat 1. 6 itu ada 6 pangkat 1. Jadi hasilnya 1. Kalau ini 2 logaritma 1, 1 itu 2 pangkat berapa? 2 logaritma 2 pangkat 0. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya berapa? Sama dengan 0. Seperti itu. Jadi intinya kalian harus mengubah nih si angka-angka ini sama dengan bilangan pokoknya. Jadi ubah bentuknya menjadi bentuk perpangkatan. Dan hasilnya adalah pangkatnya. Itu mudah kan? Nah, nanti kalian juga akan lebih memahaminya kalau kalian sering-sering berlatih. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma seperti yang sudah kalian tulis kemarin ya, kalian pelajari. Ini ada seperti ini. Kalau ada P log B sama dengan X ya seperti yang tadi, maka P pangkat X sama dengan B. Kalau ada P logaritma A kali B, ini perkalian ya, berarti sama dengan P log A ditambah P log B. Kalau perkalian ini diubahnya menjadi tambah. Kalau di yang nomor 3, P log A per B, kalau pembagian seperti ini, bentuk lainnya sifatnya menjadi P log A kurangi P log B. Yang keempat, kalau ada P log A pangkat N, kalau perpangkatan itu berubahnya menjadi seperti ini. Jadi N-nya ubah ke depan jadi perkalian N kali P log A. Oke. Kalau ada yang seperti ini, P log A kali A log B kali B log C, ini kan ada yang sama. Ini bisa disederhanakan, dihilangkan, jadi sisanya tinggal P log C. Nah, ini dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1. Oke. Jika ada A log B dapat diubah menjadi, kita ubah dengan bilangan pokoknya yang lain yaitu P log B dibagi P log A. Seperti itu. Yang ketujuh, kalau ada P log X ini bisa berubah atau sama dengan jadi 1 per dibalik ininya jadi X log P, seperti itu. Untuk A kali A log A pangkat A log X itu akan sama dengan X. Ini sifatnya bisa kalian ingat-ingat lagi. Lalu kalau ada A pangkat M log B pangkat N itu akan sama dengan yang ini N per M kali A log B ya. Terus lalu yang ini ya tadi ya, P log 1 itu sama dengan 0. Kalau P log P itu 1, kalau P log P pangkat N seperti yang tadi ini sama dengan N gitu. Jadi sifat-sifatnya banyak, tapi kalian pasti akan mudah memahaminya kalau sering berlatih, intinya sih itu aja. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa contoh soal yang biasanya keluar di soal-soal ujian atau di soal-soal latihan. Seperti ini. Kalau ada 2 log 2 ditambah 2 log 8, berapa hasilnya? Kita lihat. Ini kan bilangan pokoknya sama. Jadi kita bisa gunakan sifat yang tadi. Kalau penjumlahan ini, jadi bisa kita kalikan. Kita gabungkan bilangan pokoknya 2 log. Ini dikalikan, jadi 4 kali 8 sama dengan 2 log 32. Nah, 2 log 32 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Jadi hasilnya sama dengan 5. Seperti itu. Lalu nomor 2, ada 8 log 32, itu hasilnya berapa sih? Nah, kita lihat. Ini sama dengan 8 log 32. Kita bisa sederhanakan lagi, karena 8 dan 32 ini masing-masing bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat sekian. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3, kita tulis 2 pangkat 3. 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Lalu gunakan sifat tadi yang nomor 6. Nah, ada perpangkatan ini, jadi kita ubah jadi ini pangkatnya di sini 5 per pangkatnya di sini 3, sisanya 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi 5 per 3 kali 1 sama dengan 5 per 3. Oke. Selanjutnya, ini tipe soal juga yang sering keluar di soal-soal ujian nasional juga suka ada. Jika diketahui logaritma 2 sama dengan A dan logaritma 3 sama dengan B, tentukan nilai dari, ada banyak ya, nih kita coba. Yang pertama logaritma 6. Bagaimana sih caranya? Ada yang diketahuinya adalah logaritma 2 dan logaritma 3. Jadi tugas kita
mengubah bentuk dari 6 ini menggunakan 2 dan 3. Jadi bagaimana kan? Ternyata 6 itu adalah hasil perkalian 2 kali 3. Jadi logaritma 6 kita ubah jadi logaritma 2 kali 3. Nah, setelah ada seperti ini, kita ubah tadi ke sifatnya. Kalau ada perkalian, sifatnya menjadi penjumlahan. Jadi ini logaritma 2 ditambah logaritma 3. Lalu kita cek logaritma 2 itu sama dengan A, logaritma 3 itu sama dengan B. Jadi A ditambah B. Seperti itu. Untuk yang logaritma 12 juga sama ya. Ternyata logaritma 12 itu adalah perkalian dari 2 kali 2 kali 3. Lalu kita ubah lagi bentuknya seperti ini, penjumlahan. Kita cek ke sini. Logaritma 2A, logaritma 2A, logaritma 3B. A dan A bisa dijumlahkan jadi 2A tambah B. Yang ini juga sama ya, 18 itu ternyata perkalian dari 2 kali 3 kali 3. Kalau kalian kesulitan bagaimana sih cara memperoleh ini dari 18 jadi 2 kali 3 kali 3, bisa kalian gunakan pohon faktor. Masih ingat tentang pohon faktor? Kalau lupa buka lagi, cek lagi pelajaran di SMP atau di SD sebelumnya ya, pohon faktor. Nanti memperoleh angka berikut. Lalu kan sama dengan ini 2 tambah 3 tambah log 2 tambah log 3 tambah log 3. Ternyata hasilnya adalah A tambah B tambah B. Jadi A tambah 2B. Yang terakhir log 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi seperti ini. Sama ya, caranya sama. Nah, dua nomor terakhir kita lihat. Kalau ini ada soalnya 5 log 100 kurangi 5 log 4. Ini kita pembahasan ya, ini maksudnya ya. Nah, kita gunakan sifat pengurangan itu menjadi pembagian. Jadi 5 karena ini bilangan pokoknya sama, jadi kita bisa bagi 5 logaritma 100 bagi 4. Yaitu 5 logaritma 25. 5 logaritma 25 itu sama dengan hasilnya adalah 2. Oke. Terakhir, pembahasan soal terakhir. Ini adalah 2 logaritma 3 kali 3 logaritma 4 kali 4 logaritma 2. Tadi ada di sifat ya, kalian cek lagi sifat nomor berapa. Nah, kalau ininya sama kita bisa sederhanakan, ini sederhanakan, jadi sisanya adalah yang depan dan yang belakang. 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu sama dengan 1. Baiklah, hanya itu saja tentang logaritma, tidak terlalu banyak. Kalian silahkan dibaca lagi, cari literasi lain lagi selain dari video ini. Cari buku-buku pelajaran lain juga yang ada tentang logaritma. Kalau ada kesulitan jangan lupa bertanya dengan ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.